Pengembangan komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Bojonegoro memiliki makna yang luas karena mencangkup berbagai aspek, bukan hanya aspek produksi, namun mencakup aspek lainnya seperti sarana usaha tani, pengolahan pasca panen, pemasaran, kelembagaan, dan permodalan usaha. Oleh karena itu, strategi pengembangan komoditas unggulan disusun secara komprehensif agar keluaran yang dihasilkan di samping dapat menghasilkan solusi bagi permasalahan yang terjadi saat ini, sekaligus mempunyai dampak terhadap terbentuknya sistem agribisnis komoditas unggulan yang maju, mensejahterakan, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan daerah. Pengusahaan tanaman pangan unggulan seperti padi, jagung, dan kedelai mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tanaman hortikultura unggulan. Komoditas tanaman pangan unggulan, khususnya padi, adalah komoditas utama yang diusahakan petani untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sehingga menjadi tolak ukur ketahanan pangan di tingkat nasional maupun daerah sehingga mempunyai prioritas tinggi untuk dikembangkan. Rencana Pembangunan Pertanian Kabupaten Bojonegoro tertuang dalam Master Plan Pertanian yang berisikan pedoman pembangunan pertanian sebagai acuan untuk pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan unggulan Kabupaten Bojonegoro. Penyusunan Master Plan Pertanian Kabupaten Bojonegoro mempertimbangkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Bojonegoro, arah kebijakan pembangunan pertanian Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, isu-isu mutakhir, dan dari analisis SWOT. Adapun strategi prioritasnya yaitu yang pertama, peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian. Peningkatan produksi dan produktivitas ini diarahkan dalam mendukung tercapainya target baik ketahanan ekonomi maupun ketahanan pangan. Dengan meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ketahanan pangan. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian. Peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor pertanian ada pada agroindustri atau pada mata rantai tengah antara hulu dan hilir. Penguasaan teknologi penciptaan nilai tambah dan akses pasar banyak dikuasai pada usaha pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, perlu meningkatkan sinergitas yang tinggi dengan sektor industri dan perdagangan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Lalu yang ketiga, strategi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian. Kondisi yang ingin dicapai yaitu terkelolanya dengan baik lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian. Dan yang keempat merupakan strategi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian. Pengembangan SDM yang berkualitas diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. SDM yang andal dan profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Sektor pembangunan pertanian tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional termasuk perekonomian daerah. Karena sektor pertanian bekerja sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat. Dengan pengoptimalan pembangunan pada sektor pertanian tersebut, maka masyarakat akan semakin sejahtera karena banyaknya lapangan pekerjaan yang akan didapatkan serta pengoptimalan produksi yang semakin cepat dan murah sehingga dapat memberikan keuntungan secara materi dan waktu kepada masyarakat sekitar. Dampak pembangunan pada sektor pertanian pada masyarakat Bojonegoro memiliki dua dampak.
yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif adanya pembangunan sektor pertanian memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam mengembangkan serta mengefisiensikan waktu dalam proses produksi yang dulunya lambat, sekarang menjadi lebih cepat dengan menggunakan mesin dan alat-alat modern untuk memanen, memberikan pupuk, serta menanamnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah berkurangnya buruh tenaga kerja penggarap lahan pertanian yang tergantikan dengan mesin-mesin serta alat-alat modern dikarenakan pengetahuan SDM di Bojonegoro tentang penggunaan alat-alat pengoptimalan produksi ini masih kurang, sehingga menjadikan kurangnya teknisi ataupun operator alat pengoptimalan produksi, sehingga banyak para buruh yang tidak mengerti tata cara penggunaan alat-alat modern tersebut yang akan tidak mendapatkan pekerjaan, dengan kata lain menganggur. Dalam sastra klasik pembangunan pertanian karya Arthur Musser yang berjudul Getting Agriculture Moving dijelaskan secara sederhana tentang bentuk ciri atau karakteristik khusus dalam pembangunan pertanian. Ciri pembangunan pertanian dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama, adanya pasar yang selalu siap menampung hasil-hasil usaha tani. Di Bojonegoro, setiap kecamatan memiliki satu pasar induk dan beberapa pasar cabang yang bersedia menampung produk hasil pertanian di Bojonegoro. Yang kedua, adanya teknologi yang berkembang. Petani sudah mulai menggunakan teknologi untuk membantu pengerjaan dan proses pemanenan produk pertanian seperti traktor, rotavator, garu piring, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi pertanian secara total. Bahan serta alat produksi pertanian sangatlah mudah didapat karena banyak toko pertanian yang tersebar di seluruh Kabupaten Bojonegoro. Dan jika bahan serta alat produksi yang dicari tidak dapat ditemukan di Kabupaten Bojonegoro, biasanya petani akan mencarinya di kota terdekat, yaitu Surabaya. Yang keempat, adanya perangsang produksi bagi petani. Misalnya petani diberi penghargaan sebagai petani teladan dan lain-lain. Yang kelima, tersedianya hasil panen yang lancar dan kontinu atau terus-menerus. Tantangan pembangunan pertanian di Bojonegoro merupakan sebuah hal yang kompleks, karena hal ini berhubungan dengan masyarakat dan teknologi. Banyak masyarakat yang tidak tertarik terhadap sektor pertanian yang mengakibatkan keterlambatan atau sebuah hambatan untuk memajukan pembangunan pertanian yang dapat mengancam keberlanjutan produksi pangan dan pertanian lainnya, sehingga menyebabkan Kabupaten Bojonegoro harus mempunyai rencana induk pembangunan pertanian yang tidak lagi hanya berfokus pada penggalakan produksi, namun juga harus mengintegrasikannya dengan sistem pertanian modern melalui pengembangan agribisnis berkelanjutan bagi komoditas pertanian unggulan, serta upaya agar sektor pertanian ini banyak diminati kembali di kalangan masyarakat, terutama anak muda, agar penerapan teknologi dapat diimplementasikan ke dalam sektor pertanian dengan maksimal, sehingga komoditas pertanian akan semakin meningkat dari segi produksi dan kualitasnya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan singkat saya mengenai pembangunan pertanian di Kabupaten Bojonegoro. Saya mohon maaf jika dalam video ini ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, karena saya hanya mahasiswa yang perlu belajar lebih banyak mengenai materi ini.